Halo, selamat datang di channel Proba Murata TV, suara orang NTT dari kita untuk kita. Mantap. Oke, saudara sekalian, kali ini kita berada di sebuah segmen yang namanya Ruang Desa, ya. Dan kali ini kita akan membahas sebuah topik terkait dengan aplikasi untuk mengawasi proses penggunaan uang di desa, ya. Ada sebuah aplikasi menarik yang diinisiasi oleh KPK pada tahun 2016 yang lalu, dan memang aplikasi ini ditujukan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menggunakan supaya bisa mengawasi atau mengontrol proses pengelolaan keuangan di daerah atau di desa, ya. Kali ini kita akan fokus penjelasan bagaimana cara menggunakan aplikasi ini untuk mengontrol pengelolaan dana desa, ya. Dan berikut ini ada video singkat penjelasan mulai dari menginstal aplikasi, kemudian menggunakan, ya, mengontrol, ya, mengetahui proses penggunaan keuangan di desa. Lalu yang terakhir adalah jikalau kita ingin mengajukan atau menyampaikan keluh kesah, kita pun bisa menyampaikan di aplikasi ini. Oke, mantap. Halo saudara sekalian, kita mengawali dengan membuka handphone kita atau Android kita, lalu kita masuk ke Play Store, ya. Di situ kita klik, ya, kemudian kita tulis di di pencarian itu Jaga, maka akan muncul aplikasi Jaga seperti ini, ya. Nah, setelah itu, ya, kalau yang belum install maka di situ akan ada tulisan atau perintah untuk menginstal. Tetapi kalau sudah menginstal maka perintahnya adalah buka. Kebetulan di handphone saya ini saya sudah menginstal, jadi perintahnya adalah buka. Nah, jadi bentuk aplikasinya seperti ini, ya. Nah, setelah ini kita buka aplikasi. Nah, ketika kita buka maka dia akan nampak seperti ini, ya. Ada banyak fitur, ya. Ada banyak fitur. Tetapi kali ini karena kita fokus di untuk mencari tahu pengelolaan dana desa, maka kita klik di fitur desa, ya. Nah, kita klik maka dia akan muncul seperti ini. Lalu kita geser ke posisi tengah, di situ kita klik cari desa. Maka dia akan nampak seperti ini, ya. Yang perlu kita isi itu adalah nama kabupaten, kemudian tahun anggaran berapa, dan desa mana yang mau kita cari. Nah, kebetulan di sini saya akan mencari penggunaan atau pengelolaan dana desa di desa saya, ya. Kabupaten Sika, gitu, ya. Maka saya akan klik atau ngisi di kolom kabupaten, ya, Kabupaten Sika. Setelah itu tahun anggaran 2024, lalu desanya adalah Desa Wolomotong. Ketika sudah terisi semua seperti ini, maka kita klik di tulisan tampilkan, ya, dan dia akan muncul seperti ini. Lalu kita klik di tengah sini ada tandanya, kita klik, ya. Lalu dia akan muncul seperti ini, ya, profil Desa Wolomotong. Kita scroll ke bawah dan kita klik di tulisan informasi penyaluran dana desa, ya. Kita klik di situ, maka dia akan muncul seperti ini, ya, informasi lengkap penyaluran dana desa Wolomotong tahun 2024, ya. Jadi ternyata tahun 2024 itu Desa Wolomotong itu mendapat dana 1.138.000, kemudian penyalurannya 2 kali, 2 tahap. Lalu item-itemnya di situ penggunanya, ya. Seperti bantuan alat bantu bagi penyandang cacat 16 juta, kemudian pengembangan industri kecil level desa 42.925.000 dan lain-lain sebagainya, ya. Jadi kita bisa mengetahui semua penggunaan dana desa di desa kita masing-masing, ya. Kemudian di aplikasi ini juga kita bisa menyampaikan keluhan, ya, yaitu dengan cara kita kembali ke halaman utama tadi. Lalu kita scroll ke bawah, di situ ada tulisan diskusi, kemudian di sampingnya itu ada tulisan lainnya, kita klik di situ, ya. Lalu akan muncul seperti ini. Lalu kita scroll ke bawah, di bawah itu ada tulisan buat keluhan, ya. Kita klik di situ, kita klik di buat keluhan. Nah,
Tapi sebelum buat keluar, ternyata kita perlu masuk dulu ya. Jadi ketika teman-teman, saudara sekalian menginstal akun ini, sebaiknya daftar dulu ya, supaya mendapatkan username ya dan passwordnya ya. Kalau belum ya maka sekarang kita harus masuk. Masuk menggunakan apa? Menggunakan email boleh, username boleh, atau masuk ke melalui Google, Facebook boleh. Setelah kita masuk, lalu nanti dari aplikasi itu akan mengirimkan kepada kita semacam form gitu, formulir untuk kita menuliskan semua keluhan kita. Setelah keluhan itu kita tulis, lalu kita kirim ke aplikasi ini. Jadi saya kira aplikasi ini sangat berguna sekali bagi kita untuk terus mengawasi proses penggunaan atau pengelolaan dana desa di desa kita masing-masing. Terima kasih. Oke, jadi selain kita mampu atau dapat mengontrol proses penggunaan atau pengelolaan keuangan dana desa di aplikasi ini juga memberikan informasi kepada kita supaya kita mampu mengevaluasi program atau item-item pembiayaan yang ada di desa ya. Kalau kita melihat bahwa item yang dibiayai oleh dana desa ini bersifat rutin dan konsumtif ya, kita bisa mengajukan kepada pemerintah desa, kepada aparat desa, mungkin melalui rapat dusun atau rapat desa. Ya, kita bisa memberikan masukan. Dengan referensinya adalah kita mempelajari proses atau pengelolaan dana desa di aplikasi ini ya. Jadi manfaat dana desa ini kan untuk membawa kesejahteraan masyarakat desa. Jadi kalau kita melihat bahwa proses pengelolaan anggaran atau penggunaan anggaran ini bersifat rutin dan lebih banyak konsumtif, kegiatan-kegiatan produktif seperti pemberdayaan UMKM atau pariwisata dan sebagainya, kalau tidak tergenjot dengan baik ya, maka masyarakat bisa memberikan masukan kepada pemerintah desa ya. Jadi manfaat dari aplikasi ini adalah supaya kita menjadi pengawas ya, masyarakat menjadi pengawas sehingga uang yang masuk ke NTT begitu besar ya. Di sini kita bicara konteks NTT ya. Jadi tahun 2025 ini kan uang atau dana desa yang masuk ke NTT itu sekitar 2,69 triliun. Ini uang yang besar sekali. Jadi butuh pengawasan ketat dari kita semua, dari seluruh lapisan masyarakat NTT. Supaya apa? Supaya ya uang yang banyak ini tepat sasaran, digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Jangan sampai uang ini habis dan tidak ada perubahan apa-apa ya. Setiap tahun 1 miliar satu desa atau lebih gitu ya. Tetapi tidak ada perubahan berarti untuk desa setempat. Berarti apa? Ada yang salah dalam proses pengelolaan atau penggunaan uang ini. Jadi masyarakat pun perlu terlibat ya. Nah, dengan bantuan aplikasi ini sangat memudahkan bagi masyarakat untuk mencari informasi. Juga bisa melakukan diskusi-diskusi, menemukan informasi-informasi baru untuk pembangunan ya, atau untuk peningkatan kesejahteraan di desa kita masing-masing. Dengan melakukan pengawasan kepada aparat desa ya, saya kira tugas ini adalah tugas mulia ya. Saya sudah katakan sebelumnya di konten sebelumnya bahwa melakukan pengawasan ini adalah tugas mulia. Aparat desa pun tidak boleh merasa risih kalau ditanya terus oleh masyarakat atau dicari tahu terus oleh masyarakat terkait dengan informasi penggunaan atau pengelolaan dana desa. Karena dengan banyak orang mengawasi, maka ya yang pertama adalah proses penggunaan uangnya benar ya. Uangnya memang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Kemudian yang kedua adalah kita menyelamatkan saudara-saudari kita ya, mereka yang bekerja di desa ya. Aparat desa itu adalah keluarga kita. Jadi kita menyelamatkan mereka supaya apa? Supaya mereka jangan terjebak dalam tindak pidana korupsi. Kira-kira begitu ya, saudara sekalian. Oke, mantap. Berikan komentar atau kritik atau saran di kolom komentar channel ini ya. Oke, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya dengan topik-topik lain yang lebih menarik lagi. Mantap.